Suatu hari nanti, orang Baduy akan berperang melawan orang Banten, yang masalahnya dalam pitutur tidak dijelaskan. Dalam pertempuran itu, pasukan Baduy akan dipimpin langsung oleh seorang puun, yang nama puunnya pun tidak dijelaskan dalam pitutur tersebut. Sementara dari Banten, yang menjadi pimpinannya seorang yang sakti mandraguna, hasil tirakat para wali, dengan ciri-ciri tubuh berbulu sampai ke wajahnya, laksana Hanoman, namanya Sakti. Yang kalau diperhatikan untuk sekarang ini, yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan di atas, hanya ada satu orang. Namun rasa-rasanya tidaklah mungkin, mengingat usia beliau yang sudah sepuh. Beliau adalah seorang ulama besar, serta dijuluki sebagai pakunya Banten, bernama Sar'i, bukan Sa'i, seperti yang disebutkan dalam pitutur. Untuk lebih jelasnya tentang sosok Mama Sar'i, silahkan dulur-dulur berkunjung langsung ke kediamannya, berlokasi di Ciamas, Banten. Uniknya, dalam pitutur diceritakan senjata yang digunakan oleh orang Baduy untuk berperang berupa lesung dan alu serta nyiru atau tampan. Yang masih diceritakan dalam pitutur juga, peperangan pun berhenti dan kedua belah pihak berdamai serta saling memaafkan. Karena kemunculan sosok yang bernama Budak Angon yang dipercaya oleh orang Baduy sebagai sosok pemegang kunci Pajajaran. Sampai di sini. Apakah pitutur tersebut akan terjadi? Tentunya kita berharap antara Baduy dan Banten tetap baik-baik saja, hidup berdampingan dan saling menghormati antara satu sama lainnya, seperti yang nampak terlihat sekarang ini. Namun kalaupun pitutur itu terbukti, akhir ceritanya pun akan menjadi baik, bahkan mungkin lebih baik dari sekarang ini. Ada sebab, ada akibat yang memungkinkan itu terjadi. Apa penyebabnya? Pitutur tidak menjelaskan. Kemudian adakah hubungan Baduy dengan Pajajaran seperti yang dipercayanya tentang Budak Angon sebagai pemegang kunci Pajajaran? Cukup menarik. Kita mulai dengan menduga-duga penyebabnya. Seperti yang kita lihat secara kasat mata selama ini, masyarakat adat Baduy nampak tenang-tenang saja, seperti tidak punya masalah. Benarkah demikian? Lalu bagaimana perasaan kita jika sesuatu yang sangat berharga dan dicintai atau disayangi diambil oleh orang lain? Perasaan kita pun tidak akan berbeda dengan mereka, masyarakat adat Baduy. Dan itu pun terjadi pada mereka, bukan hanya satu kali, tetapi mencapai 2 kali. Yang pertama, hilangnya sebuah cawan suci. Selanjutnya yang kedua, hilangnya pusaka yang sangat dikeramatkan berupa kujang bintang 5, juga lenyap diambil oleh orang yang sama. Mereka tahu siapa yang mengambilnya,
bahkan tahu orang yang menyuruhnya, tetapi mereka memilih untuk diam. Ada apa di balik diamnya mereka? Lanjut lagi, dengan diusiknya mereka, lewat maraknya penambangan di area hutan larangan, di sekitar Gunung Pendeng, yang tempat tersebut juga menjadi wilayah yang disakralkan oleh mereka. Dan sekarang, ancaman yang tak terlihat pun datang kepada mereka, mengancam masyarakat adat Baduy kehilangan satu generasi, yang dalam hal ini dikhususkan untuk mereka, masyarakat Baduy luar. Lewat banyaknya pengguna handphone dan pegiat media sosial, yang lambat laun mereka generasi penerus adat akan mulai melupakan tentang ladang dan hutan, dan sedikit demi sedikit adat pun pastinya akan juga ikut menghilang. Semoga saja Baduy tetap ada bersama adat dan budayanya. Seperti apa yang kita tahu, bagaimana masyarakat Baduy teguh dalam memegang adat dan tradisi leluhurnya. Apakah akan bisa bertahan di generasi berikutnya? Mari kita perhatikan dari sekarang. Lanjut. Adakah hubungannya masyarakat Baduy dengan Pajajaran? Sebagaimana keyakinan mereka yang disebutkan dalam pitutur tentang budak Angon yang dipercaya oleh masyarakat Baduy sebagai pemegang kunci Pajajaran. Mari kita ulas sedikit tentang mereka. Meskipun tentang keberadaannya masih ada silang pendapat, mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa menambah titik terang tentang mereka. Masyarakat adat Baduy, selain masyarakat adat yang terkenal sebagai penjaga alam, serta masyarakat adat yang kuat dalam memegang aturan, ternyata masyarakat adat Baduy mempunyai keyakinan bahwa mereka merupakan keturunan dari Batara Cikal, yang mana Batara Cikal itu sendiri merupakan salah satu dari 7 Batara yang diturunkan ke bumi, dan diyakini juga oleh masyarakat Baduy bahwa ke-7 Batara itu berwujud manusia. Sampai di sini dulu. Sekarang coba dulur-dulur cari tahu, apakah keyakinan tersebut diyakini juga para pemegang Sunda Wiwitan lainnya yang tersebar cukup luas di Jawa Barat? Kalau hasilnya sama, berarti kedekatannya dengan Pajajaran tidak sampai kepada raja-raja Pajajaran. Mungkin hanya sebatas masyarakat Pajajaran saja. Namun kalau hasilnya tidak sama, maka inilah yang mesti kita cari tahu asal-usul mereka. Napaktilas ulang kembali. Masyarakat Baduy meyakini bahwa mereka merupakan keturunan dari Batara Cikal, yang mana Batara Cikal tersebut merupakan satu dari 7 Batara yang diturunkan ke bumi, dan diyakini oleh masyarakat Baduy ke-7 Batara tersebut berwujud manusia. Mari kita hitung jumlah raja-raja Pajajaran, dimulai dari Maharaja Sri Baduga, yang kedua Surawisesa, lanjut yang ketiga Ratu Dewata, kemudian yang keempat Ratu Sakti, dan yang kelima Ratu Nilakendra, serta yang keenam Prabu Ragamulya. Ada 6 raja Pajajaran yang sekilas bisa dipastikan tidak ada hubungannya dengan keyakinan mereka. Tapi bagaimana kalau kita paksakan dengan mengungkap Batara Cikal yang diyakininya sebagai leluhur mereka? Apakah bisa melengkapi kekurangannya? Nama Batara Cikal
mengingatkan Napaktilas kepada putra mahkotanya Prabu Ragamulya yang namanya sempat diulas di konten Pelabuhan Ratu, yang diceritakan putra mahkotanya Prabu Ragamulya memilih mengasingkan diri ke sebuah gunung yang bernama Gunung Halimun dan menyamar dengan mengganti namanya menjadi Batara Cikal. Apakah Batara Cikal yang dimaksud masyarakat Baduy adalah Batara Cikal, putra mahkotanya Pajajaran? Kalau benar, lengkaplah sudah 7 Batara yang diyakini oleh mereka, yang berarti bukan saja keturunan Siliwangi berada di sebagian masyarakat adat Cipta Gelar, namun sebagian terdapat juga di adat Baduy, dan menegaskan adanya rahasia besar tentang Pajajaran tersimpan di Baduy, di balik keyakinan 7 Bataranya. Dulur-dulur sekalian, yang barusan disampaikan hanyalah sebatas pemikiran yang butuh banyak referensi. Dulur-dulur bisa melewatkannya untuk tidak dijadikan perbincangan, apalagi sampai kepada perdebatan. Karena tujuan konten ini hanyalah sebatas menyampaikan pitutur tentang perang Baduy melawan Banten. Adapun yang tadi disampaikan hanyalah sebatas pemanis, yang kalau kurang manis, tinggal dulur-dulur menambahkan gulanya saja. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalam.